Musik lembut mengalun pelan di sudut ruangan. Namun, semua suara itu tenggelam ketika teriakan itu meledak begitu keras, hingga membuat Dadan serasa berhenti bernafas. "Hei, menantu miskin rendahan, layani semua tamu. Kau pikir kau nyonya di sini?" Itulah suara Ibu Hilda, ibu mertuaku, yang pecah seperti kaca di tengah keramaian pesta peresmian perusahaan suamiku, Irfan. Semua tamu menoleh. Semua mata, semua bisikan, semua tatapan yang berebut ingin melihat sosok yang sedang dihina. Aku berdiri di sana, mematung, seolah tubuhku berhenti menjadi milikku. Gaun sage green yang kukenakan terasa semakin berat, seperti menempel dan menarik nafasku ke dalam luka. Ku tatap Irfan, suamiku sendiri. Ia hanya diam, membuang muka, seolah aku tidak pernah ada di dunia yang ia bangun. Rasanya seperti ditinggalkan di tengah badai, tanpa siapapun yang menggenggam tanganku. Keheningan itu menjerit, dan di detik itu, tanpa sedikit pun goyah, aku mengeluarkan ponselku dari tas kecil yang sederhana. Tanganku gemetar, bukan karena takut, tapi karena sesuatu yang selama ini kutahan akhirnya pecah. "Halo, batalkan kontrak 45 miliar itu sekarang." 3 detik setelah ucapanku meluncur, musik berhenti, orkestra membeku, dan seluruh ballroom menjadi senyap. Cahaya lampu kristal raksasa di langit-langit hotel memantul di wajah-wajah para tamu yang kini terpaku antara bingung dan tak percaya. Ruangan yang sebelumnya penuh senyum dan gelas sampahnya itu kini berubah menjadi ruang interogasi raksasa, di mana setiap detik terasa panjang dan menusuk. Mataku menangkap Irfan. Pucat. Tubuhnya kaku. Sementara di sekelilingnya, ayah dan ibunya, Tuan Santoso dan Ibu Hilda, menatapku seolah aku makhluk asing yang tiba-tiba muncul di tengah singgasana mereka. Tapi bagiku, semua itu seperti gema jauh, seperti suara yang tidak lagi sanggup menyentuhku. Aku, Dena, wanita yang selama 3 tahun dihina, dipanggil mandul, dianggap membawa sial, diperlakukan tak lebih dari pembantu di rumah keluarga mereka. Kini berdiri sendirian di sudut ballroom. Tanpa sekutu, tanpa pembela, tanpa suami yang berdiri di sisiku. Namun anehnya, malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak merasa kecil. Hinaannya menamparku keras di depan ratusan orang. Tapi setelah 3 tahun menahan air mata, malam ini bukan lagi tentang rasa sakit itu. Malam ini adalah tentang sesuatu yang bangkit dari dalam diriku. Sesuatu yang selama ini kupendam, kusimpan kuat-kuat. Sebuah rencana yang hanya kutahu sendiri. Sebuah rahasia yang tidak pernah kubagi pada siapapun, bahkan pada Irfan. Semua orang menatapku. Mereka menunggu aku menangis, menunggu aku lari, menunggu aku terjatuh dan terpecah. Tapi aku tidak melakukan itu. Aku berdiri tegak, bahkan lebih tegak dari sebelumnya. Dan ketika suara di seberang telepon menjawab, aku tahu malam ini adalah awal dari bab yang tidak pernah mereka bayangkan. Sebelum cerita panjang ini benar-benar dimulai, aku menarik napas perlahan, membiarkan seluruh ruangan merasakan dinginnya keputusan yang baru saja kuambil. Dan itulah awal dari malam ketika hidupku dan hidup mereka mulai berubah selamanya. Cahaya lampu kristal di ballroom Hotel Imperial bergetar pelan seperti napas ruangan itu ikut tertahan bersama ratusan pasang mata. Malam yang seharusnya penuh selebrasi berubah menjadi panggung senyap di mana setiap orang menunggu kelanjutan drama yang bahkan belum sepenuhnya mereka pahami. Angin dari pendingin ruangan terasa lebih dingin, lebih tajam, seakan ikut menyayat kulitku. Orkestra kecil yang sebelumnya memainkan musik klasik elegan kini membeku. Biola berhenti di udara, cello senyap seperti kehabisan suara. Di tengah keheningan yang menusuk itu, berdirilah Irfan dengan setelan jas paling mahal yang pernah kulihat di tubuhnya. Kilau kainnya memantulkan cahaya lampu, menjadikannya pusat perhatian yang sempurna. Kecuali ia sendiri, tampak tak lagi yakin bagaimana harus bernapas setelah mendengar angka 45 miliar keluar dari mulutku. Pria yang dulu kuanggap rumah, itu kini tampak seperti anak kecil yang tersesat di tengah panggung besar yang ia pikir bisa ia kuasai. Ia menoleh ke sana kemari, matanya liar, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi.
Tapi semua sudah terlambat. Semua orang telah mendengar. Tidak ada yang bisa ia tarik kembali. Di sebelahnya, ayah dan ibunya berdiri kaku. Tuan Santoso, yang selalu tampil gagah dan berwibawa, kini memandangku dengan tatapan aneh, seperti sedang melihat sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan bisa berdiri di hadapannya. Ia tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu. Ia mengenali angka itu, dan ketakutan yang merayap di wajahnya mengungkapkan semuanya. Sementara itu, Ibu Hilda dan Resti, dengan pakaian yang berkilauan oleh berlian dan kain mahal, tetap berdiri di tempatnya. Wajah keduanya masih menyimpan sisa kesombongan yang terbentuk dari kebiasaan meremehkan orang lain selama bertahun-tahun. Tapi di sela-sela kesombongan itu, kini muncul getaran halus ketidakpastian. Mereka tidak memahami sepenuhnya apa yang sedang terjadi, tapi naluri mereka tahu sesuatu yang besar sedang bergerak, dan mereka berada di sisi yang salah. Aku berdiri sendirian di sudut ruangan dekat pilar marmer. Udara di sekitar terasa berat, seakan seluruh bangunan ikut menatapku, menilai, menunggu. Gaun panjangku yang sederhana, sage green yang tenang, tidak lagi terasa seperti pakaian yang membuatku tersisih dari kemewahan pesta. Malam itu, justru kesederhanaan itu membuatku berdiri berbeda, berdiri kuat. Aku menatap ke seluruh ruangan. Para tamu elit, para pebisnis besar, para investor, wajah-wajah yang tadi bersinar oleh ambisi, kini berubah menjadi campuran antara kagum, bingung, dan ketakutan. Mereka mengenal dunia uang, dan mereka tahu satu hal. Tidak ada orang yang berani menyebut angka 45 miliar tanpa dasar. Aku bisa merasakan napas mereka. Pendek, tercekat. Mataku kembali tertuju pada Irfan. Ia tampak seperti seseorang yang sedang berdiri di antara dua dunia. Dunia yang ia bangun penuh kepalsuan, dan dunia yang selama ini kusembunyikan dari semua orang. Dunia yang sebentar lagi akan bersinggungan dengan hebatnya, menghancurkan segalanya yang ia kira aman. Aku melihat suamiku dari kejauhan, melihat bagaimana ia tersenyum kepada tamu, bagaimana ia menerima ucapan selamat, bagaimana ia membiarkan semua orang percaya bahwa kesuksesan malam itu adalah hasil kerja kerasnya. Aku tahu dia bangga, dan aku sempat bangga padanya. Sekilas, sejenak, sebelum semuanya runtuh. Tapi rasa bangga itu berubah menjadi nyeri, lalu membatu. Sejak hari pertama aku masuk ke keluarga itu 3 tahun lalu, aku tahu tempatku bukan di samping mereka. Aku adalah menantu dari desa yang memilih untuk menyembunyikan asal-usulku karena aku hanya ingin dicintai tulus. Tapi di rumah itu, aku tidak pernah menjadi istri, tidak pernah menjadi bagian dari keluarga, tidak pernah menjadi siapa-siapa selain sasaran hinaan mereka. Menantu mandul, pembawa sial, tidak selevel, wanita miskin. Setiap kata mereka selama 3 tahun itu menumpuk seperti batu besar di dadaku. Tapi malam ini, batu itu berubah menjadi baja, dan baja itu berdiri bersama aku. Aku menarik napas panjang, napas paling mantap yang kuambil dalam hidupku. Aku melihat jam besar di dinding ballroom. Waktu bergerak lambat, seperti menunggu aku menyelesaikan ucapanku. Seperti mengizinkan aku mengambil panggung ini dari tangan orang-orang yang telah menindasku begitu lama. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku tidak takut. Aku mengangkat wajahku, menatap tepat ke arah cahaya lampu kristal yang menciptakan sorot putih di atas kepalaku. Cahaya itu menyilaukan, namun hangat. Cahaya yang terasa seperti sesuatu atau seseorang memberitahuku bahwa inilah waktunya. Inilah saatnya aku berhenti mengecilkan diri. Dan di tengah ballroom yang mewah itu, di bawah lampu yang berkilauan dan musik yang terhenti, aku memberitahu dunia bahwa aku bukan lagi wanita yang bisa diinjak. Aku siap. Malam ini semuanya dimulai. Musik yang semula mengisi ruangan itu hilang sepenuhnya, digantikan oleh keheningan tebal yang menggantung seperti tirai gelap. Semua tamu menatap ke arahku, namun mataku terpaku pada 2 sosok yang bergerak mendekat, Ibu Hilda dan Resti. Mereka berjalan seperti 2 burung merak yang percaya diri,
Langkahnya lambat, seolah menyuruh dunia memberi jalan. Kebaya modern berhiaskan berlian berkilau, di tubuh Ibu Hilda membuatnya tampak dingin, hampir menusuk siapapun yang menatap terlalu lama. Rambutnya yang disanggul tinggi memberi kesan seolah ia berdiri di atas segalanya, bahkan di atas manusia lain. Resti, kakak iparku, mengenakan gaun merah menyala tanpa lengan. Gaun yang sengaja dirancang untuk memamerkan apapun yang bisa diperjualbelikan dalam sebuah pesta mewah. Mereka menghampiriku seperti dua ratu tanpa kerajaan, tapi dengan kesombongan yang cukup untuk menutupi seluruh ruangan. Aku menegakkan punggungku. Walau tanganku dingin, hatiku mulai menemukan pusatnya sendiri. Aku mencoba tersenyum. "Selamat malam, Ibu. Resti?" Suaraku pelan, penuh kesopanan, meski hatiku terasa seperti sedang digores dari dalam. Pestanya meriah sekali. Tidak ada balasan. Tatapan Ibu Hilda menelusuri tubuhku dari ujung hijab sampai ujung sepatu. Setiap detik, tatapannya seperti pisau yang ingin menguliti harga diriku. Ia mendengus pelan. "Meriah, tentu saja meriah," jawabnya dengan nada yang menusuk. "Ini pesta anakku, pesta orang berkelas. Kau seharusnya tahu diri sedang berada di mana." Resti menatapku dengan tawa yang jelas, bukan tawa kebahagiaan. Tawa itu seperti jarum halus yang menembus kulit tanpa suara. "Lihat dirimu, Dena. Ini pesta peresmian perusahaan, bukan pengajian kampung. Gaunmu itu seperti gorden rumah nenekku." Sebagian tamu yang mendengar pura-pura melihat ke arah lain, namun aku menangkap tatapan mereka. Tatapan yang mencoba menilai siapa yang harus mereka hormati. Dan malam itu, aku tahu. Mereka memilih untuk tidak memihak siapapun dulu. Sampai melihat siapa yang akan menang, aku merasakan wajahku panas. "Resti," kataku menahan diri. "Tolong jaga bicaramu. Kita sedang di depan umum." Suasana tiba-tiba terbelah, dan justru itulah yang membuat Ibu Hilda mengangkat suaranya. Suara teriakannya memotong seluruh percakapan di ruangan seperti pedang yang menghantam kaca. "Berani sekali kau menasihati keluarga suamimu." Musik sepenuhnya terhenti. Dalam sedetik, aku tidak lagi berada di sudut ruangan. Aku berada di tengah-tengah perhatian ratusan tamu elit yang menunggu lakon berikutnya. Ibu Hilda menunjuk wajahku dengan jari yang dipenuhi cincin berlian, cincin yang pernah dilambai-lambaikan ke wajahku dengan kesombongan yang sama. "Hei, menantu miskin rendahan!" Teriaknya begitu lantang hingga ruangan yang besar itu terasa bergema. Aku membeku. Suasana seperti ditarik keluar dari tubuhku. Waktu seolah berhenti. "Layani semua tamu. Kau pikir kau nyonya di sini?" Resti maju satu langkah dan mendorong bahuku. "Sana, ambilkan makanan. Kau tidak pantas berdiri di sini." Aku terhuyung. Kakiku terasa goyah, tapi aku memaksa diriku tetap berdiri. Untuk sesaat semua suara menghilang. Hanya napasku sendiri yang kudengar, cepat, gemetar, pecah. Dan dengan kekuatan terakhir di dalam hatiku, aku melakukan satu hal. Aku mencari mata Irfan. Ia berdiri tidak jauh, hanya beberapa meter. Suamiku. Orang yang berjanji melindungiku. Orang yang paling kupercaya. Mata kami bertemu. Aku memohon hanya lewat pandanganku. "Mas, tolong aku. Sekali ini saja, belalah aku." Namun Irfan melihat ke arah ibunya, lalu ke arah para investor yang berdiri tak jauh di belakangnya. Aku bisa melihat sesuatu hancur dalam dirinya. Tapi bukan harga diriku. Yang hancur adalah keberaniannya. Ia berpaling. Ia tersenyum canggung pada orang di sebelahnya. Ia mengangkat gelas seolah tidak ada apapun yang terjadi. Dan hatiku runtuh. Tenang, sunyi, beku. Di balik dadaku yang remuk, sebuah kesadaran muncul perlahan. Kesadaran yang dingin dan lebih tajam dari apapun yang pernah kurasakan. Aku sendirian. Tuan Santoso, bibi-bibi, paman-paman keluarga besar suamiku, semua melihat. Semua diam. Tidak seorang pun bergerak. Tidak seorang pun menolongku. Dan di sanalah, di tengah ballroom penuh cahaya dan kemewahan itu, aku menyadari bahwa 3 tahun sabarku, 3 tahun menahan hinaan, 3 tahun berharap ada cinta di balik perlakuan mereka, semua itu mati tepat ketika suamiku memilih untuk membuang muka. Aku menarik napas panjang,
Air mataku yang nyaris jatuh kembali kutahan. Aku tidak akan menangis. Tidak di depan mereka. Tidak malam ini. Dalam keheningan itu, sesuatu dalam diriku berubah. Malam ini, aku bukan lagi Dena yang mereka hina. Malam ini aku bangkit sebagai seseorang yang tidak pernah mereka duga. Seseorang yang tidak akan mereka pernah bisa injak lagi. Keheningan di dalam ballroom terasa begitu berat, seolah udara sendiri menolak bergerak. Semua tamu menatapku seakan aku adalah sebuah rahasia besar yang baru saja terungkap. Ibu Hilda dan Resti masih berdiri di depanku dengan senyum penuh kemenangan. Yakin mereka sudah menempatkanku kembali di posisi rendah yang selama ini mereka yakini sebagai tempatku. Mereka menunggu aku lari, menunggu aku menangis, menunggu aku hancur. Tapi malam ini, aku tidak memberi mereka apa yang mereka harapkan. Air mataku yang tadi sempat menggenang kini mengering. Wajahku terasa tenang, begitu tenang hingga keheningan itu sendiri seperti mundur selangkah. Sesuatu yang selama ini kupendam selama 3 tahun, sesuatu yang selalu kutahan dengan sabar, kini berubah bentuk menjadi sesuatu yang lebih keras, lebih dingin, lebih tajam. Aku memandang Irfan dari kejauhan yang masih berdiri dengan wajah panik dan gelas sampahnya di tangannya. Ia berusaha tersenyum dan berbicara dengan tamu lain, seakan kejadian di sudut ruangan ini hanyalah ilusi kecil yang tidak layak digubris. Namun aku melihat dengan jelas betapa senyumnya mulai retak, betapa tubuhnya gemetar halus. Ia tahu sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Dan karena itulah ketakutannya semakin nyata. Aku kemudian menundukkan kepalaku sedikit, merogoh perlahan tas kecilku. Gerakanku pelan namun sangat pasti. Para tamu menatapku, bingung. Tidak seperti wanita yang baru saja dihina habis-habisan. Tidak seperti menantu yang diinjak martabatnya. Ibu Hilda mendengus, masih dengan sikap angkuh yang tidak pernah ia lepaskan. Apalagi, mau menelepon bapakmu di desa, ejeknya. Mau mengadu. Resti tertawa kecil sambil melipat tangan. Paling juga minta dijemput pakai motor butut, namun aku tidak menghiraukan satupun dari kata-kata itu. Aku mengeluarkan ponselku. Ponsel lama, tidak mahal, tidak mencolok, tapi selalu kupakai. Jari-jariku membuka kunci layarnya, dan tanpa ragu, aku menekan nomor yang selama ini kusembunyikan bahkan dari suamiku sendiri. Nomor itu adalah nomor pertama dalam daftar nomor cepatku. Nomor yang tidak pernah kusentuh sampai malam ini. Mereka tidak tahu apa-apa tentangku. Selama 3 tahun, mereka pikir aku wanita dari desa. Wanita yatim piatu. Wanita miskin yang mereka bisa injak kapan saja. Yang mereka bisa suruh-suruh. Yang harus menerima hinaan, harus menerima perlakuan semena-mena. Tapi malam ini, kebodohan mereka akan membuka pintu besar yang selama ini kututup rapat. Telepon tersambung. Aku menempelkan ponsel di telinga kanan, suaraku lembut, namun berisi sesuatu yang membuat bulu kuduk beberapa tamu meremang. "Halo Pak Surya," kataku pelan namun jelas. Nama itu langsung membuat beberapa orang menajamkan telinganya. Mereka tahu suara profesional ketika mendengarnya. "Saya Dena. Saya ada di pesta peresmian PT Irfan Jaya Sentosa. Situasinya sudah tidak terkendali." Beberapa tamu yang berdiri paling dekat denganku bahkan menahan napas. "Apa yang sudah saya duga selama ini," lanjutku, "sudah benar. Pengabaian ini final." Di seberang sana, suara Pak Surya terdengar jelas, tegas, profesional. Aku mendengarkan, mengangguk pelan. Penonton pesta terdiam, mencoba menangkap setiap kata. "Ya," jawabku lembut namun kuat, "tidak perlu ditunda lagi." Lalu aku mengucapkan kalimat yang mengubah seluruh malam itu. "Rencana darurat kita, aktifkan." Aku menaikkan sedikit volume suaraku agar lebih banyak orang mendengar. "Batalkan kontrak 45 miliar itu, sekarang." Keheningan itu pecah seperti kaca. Kata 45 miliar mengalir pelan namun berat, dan seluruh ruangan terhenyak seolah angin dingin menerobos masuk. Kepala-kepala yang tadinya menoleh, penuh rasa ingin tahu, kini menoleh dengan terbelalak.
Gelas sampahnya berhenti di udara. Para tamu yang sudah separuh mabuk pun seketika sadar. Apa? Suara Ibu Hilda bergetar. Bukan marah seperti tadi, tapi ketakutan yang masih mencoba disamarkan dengan tawa. Hah? Haha. Apa itu? Pap tebel 5 miliar. Dena, kau sudah gila. Wanita kampung sepertimu tahu apa soal uang sebesar itu? Resti mencoba menambah cemooh. Paling salah sebut. Mau bilang 45.000. Tetapi tidak ada yang tertawa. Karena di balik mereka, Irfan berdiri terpaku, wajahnya pucat seperti kertas. Semua darah seperti hilang dari wajahnya. Dia tahu angka itu. Dia tahu betul. Dan saat ia mendengar aku mengucapkannya, dunia di sekelilingnya runtuh. Ia spontan berbalik. Senyum palsunya lenyap. Ih, Dena? Suaranya setengah patah, setengah panik. Dan sebelum ia sempat mendekatiku, sebelum ia sempat mengatakan apapun, aku menurunkan ponsel dari telinga dan menatapnya lurus. Tatapanku tidak lagi tatapan istri yang tersakiti. Tatapanku adalah tatapan seseorang yang telah selesai menahan segalanya. Tatapan seseorang yang akhirnya menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Suasana Henning di ballroom berubah menjadi sesuatu yang lebih menekan daripada kemarahan. Henning yang membuat orang sulit bernapas. Henning yang memaksa semua orang menunggu kebakaran besar yang mereka tahu sedang menuju ke arah mereka, namun belum meledak sepenuhnya. Aku menutup telepon perlahan dan suara kecil dari tombol end call terdengar seperti letupan kecil yang membelah udara. Suaranya begitu lembut, namun cukup untuk membuat seluruh ruangan terlonjak. Semua orang menatapku. Bukan lagi dengan tatapan meremehkan, melainkan tatapan takut. Tatapan seseorang yang baru saja sadar bahwa mereka mungkin sudah salah menilai orang yang berdiri diam selama ini. Irfan melangkah maju dengan langkah kaku, seperti lututnya tak lagi mampu menopang berat tubuhnya. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar. Ia mencengkeram lenganku. Dena, apa maksudmu? Jangan bercanda. Hentikan ini. Cengkeramannya keras, lebih keras dari biasanya. Tapi bagiku tidak lagi berarti apa-apa. Aku menatap tangannya, lalu menatap wajahnya. Tatapanku dingin, sedingin es yang mencair pelan di tengah ruangan yang panas oleh ketakutan. Bercanda, ulangku perlahan, suaraku nyaris datar. Aku mengangkat wajah, menatap mata suamiku yang kini penuh ketakutan. Sejak kapan aku bercanda soal bisnis, Mas Irfan? Dengan satu sentakan pelan, aku melepaskan tangannya dari lenganku. Gerakanku tenang, tidak terburu-buru. Tapi sentakan kecil itu malah membuat Irfan mundur satu langkah, seolah ia baru saja disentuh oleh sesuatu yang tidak ia kenal. Karena malam ini, aku bukan lagi Dena yang ia kenal. Dena yang dulu menunduk. Dena yang selalu mengalah. Dena yang selalu memaafkan. Tidak. Wanita itu sudah mati. Di sisi lain, Ibu Hilda mulai mengumpulkan amarahnya kembali. Amarah yang sebenarnya lebih berasal dari ketakutan dibanding keberanian. Ia melangkah maju, rahangnya mengeras, matanya menyala dengan ekspresi tidak percaya. Kurang ajar, siapa kau? Berani sekali mempermalukan kami di depan semua orang. Irfan, seret istri gilamu ini keluar dari sini. Dia merusak pesta ini. Resti, yang selalu berada di belakang ibunya, ikut berbicara. Suaranya melengking, namun terdengar jelas panik di balik nada ejekannya. Iya mas, usir dia saja. Mana ada wanita kampung tahu soal uang miliaran. Dia pasti cuma cari perhatian. Tapi tidak ada seorang pun yang menertawakan cemoohan itu. Tamu-tamu tetap diam. Beberapa bahkan menatapku dengan sesuatu yang mirip hormat. Irfan tampak terombang-ambing di antara dua dunia. Ibunya, yang sejak kecil menjadi penguasa mutlak kehidupannya. Dan aku, istri yang selama ini ia abaikan. Namun malam ini, tiba-tiba memegang sesuatu jauh lebih berbahaya dari sekadar harga diri. Sementara ia berjuang mengatur napas, suara paling tua di ruangan itu akhirnya terdengar. Tuan Santoso, wajahnya memutih, gelas sampahnya yang tadi ia genggam sudah jatuh pecah di lantai. Ia memegangi kursi untuk menahan tubuhnya. Kontrak 45 miliar, bisiknya. Suaranya serak, hampir tak terdengar. Namun ruangan begitu sunyi,
hingga bisikan itu terasa seperti ditayangkan lewat pengeras suara. Itu adalah suara ketakutan. Ketakutan seorang pria yang mengerti dengan sangat jelas apa arti angka itu. Karena dia tahu, seluruh operasional perusahaan anaknya, seluruh pesta mewah malam ini, semua berdiri di atas satu kontrak pendanaan. Satu kontrak miliar. Kontrak yang bisa mengangkat mereka ke puncak atau menghancurkan mereka dalam sekejap. Dan malam ini, ia mendengar dengan telinganya sendiri bahwa satu-satunya orang yang memiliki kekuasaan atas kontrak itu adalah aku. Aku menutup ponselku perlahan, meletakkannya di telapak tangan seperti benda kecil yang bisa menggulung ulang seluruh masa depan mereka dalam hitungan detik. Aku menatap Irfan tepat di matanya. Tatapan tegas, tatapan seorang wanita yang tidak lagi bisa dijatuhkan oleh siapapun. Dan aku berkata dengan suara yang lebih tegas dari sebelumnya, suara yang memotong keheningan ballroom seperti belati halus, semuanya sudah dimulai. Dan di detik itu, ruangan itu milikku. Kendali malam itu milikku. Seluruh narasi yang selama ini mereka ciptakan tentang menantu miskin, pembawa sial, wanita kampung, hancur seperti kaca yang dilempar ke lantai marmer. Tidak ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa 3 tahun kesabaran yang kutelan, malam ini berubah menjadi badai yang akhirnya kulepaskan, dan badai itu baru saja mulai berhembus. Ponselku kembali berdering. Suara itu begitu nyaring, memecah keheningan ballroom seperti petir yang jatuh tepat di tengah ruangan mewah itu. Nama yang muncul di layar membuat jantung banyak orang menegang meski mereka tidak melihatnya. Pak Surya. Aku tidak langsung mengangkatnya. Aku membiarkan nada dering itu menggema, memberi waktu bagi semua orang untuk merasakan ketegangan yang kini merayap seperti kabut dingin. Ketika akhirnya kuangkat, aku tidak menempelkannya ke telingaku. Aku menekan tombol speaker, membiarkan seluruh ruangan mendengar. "Halo Nyonya Dena," suara berat, formal, dan sangat profesional itu terdengar. Ruangan itu seakan menahan napas bersama. "Halo Pak Surya," jawabku lembut, tetap tenang. "Silakan berikan laporannya, semua orang di sini ingin mendengarnya." Beberapa tamu hampir tersedak mendengar kata-kataku. Mereka saling menatap, memastikan bahwa mereka tidak sedang mendengar sesuatu yang mustahil. Di ujung sana, suara Pak Surya terdengar jelas. "Sesuai instruksi Anda beberapa menit lalu, pembatalan kontrak nomor 0008, Decorp 2025, telah dieksekusi." Tuan Santoso mengerang pelan. Itu nomor kontrak mereka. Pak Surya melanjutkan tanpa jeda. "Seluruh dana modal kerja, tahap kedua senilai 45 miliar rupiah, telah ditarik dari rekening perusahaan penerima. Perintah penghentian transfer dikirimkan ke bank 4 menit lalu." Suasana berubah seperti badai besar baru saja menghantam ruangan. Irfan terhuyung. Ia memegang meja terdekat agar tidak jatuh. Wajahnya seperti orang yang baru saja mendengar vonis mati. Sementara itu, para tamu mulai saling berbisik dengan panik. Mereka adalah para pebisnis. Mereka tahu apa arti uang sebesar itu. Mereka tahu dampak dari sebuah kontrak yang ditarik secara mendadak. Mereka tahu kehancuran itu nyata dan sedang terjadi di depan mata. Pak Surya belum selesai. Sesuai klausul 11B mengenai wan prestasi moral dan pencemaran nama baik terhadap perwakilan investor, dalam hal ini, Anda Nyonya, maka PT Irfan Jaya Sentosa dinyatakan default. Irfan terpaku. Ia membuka mulutnya tetapi tidak ada suara keluar. Pikirannya kosong. Dunia yang ia bangun di atas ego dan kebanggaan kini runtuh dalam detik. "Tim akuisisi aset kami sudah menuju lokasi kantor Anda untuk penyegelan," lanjut Pak Surya. "Semua aset jaminan yang tertera dalam kontrak akan dieksekusi pagi ini. Hening. Tetapi hening yang sudah berbeda. Hening yang berisi kehancuran. Hening yang berisi penyesalan yang datang terlambat." Ibu Hilda menatapku dengan mata membelalak. Mulutnya terbuka sedikit, tapi bukan untuk menghina kali ini. Tatapan itu dipenuhi dengan sesuatu yang baru. Takut. Resti tidak bisa menahan dirinya. Napasnya tersengal, ia menelan ludah, bibirnya gemetar. "Nyonya, Pak Surya memanggilmu." "Nyonya." Aku menatap mereka tanpa emosi, membiarkan mereka tenggelam dalam kebingungan,
dan rasa ngeri yang merayap lambat. Tetapi ketakutan mereka belum puncaknya. Suara Pak Surya kembali mengisi ruangan. Seluruh tindakan ini dilakukan atas perintah langsung pemilik dekor. Ia berhenti sejenak. Semua orang menegakkan tubuhnya. Pemilik dekor? Investor misterius itu? Orang yang tak pernah menunjukkan wajahnya? Yaitu Nyonya Dena Aulia. Beberapa tamu menutup mulut mereka, hampir tidak percaya. Beberapa langkah mundur, beberapa hampir menjatuhkan gelas mereka. Ibu Hilda jatuh terduduk ke kursi. Resti memegang dadanya. Irfan terpaku, matanya kosong, mulutnya terbuka tanpa suara. Dan tepat saat itu, seseorang melangkah maju dari kerumunan. Tuan Rahman, investor legendaris, pria yang selama ini ditakuti oleh para pengusaha papan atas. Pria yang tidak pernah memberi hormat kepada siapapun. Ia berjalan melewati Irfan dan keluarga Santoso tanpa menoleh sedikit pun. Ia berhenti tepat di depanku. Dan di hadapan ratusan pasang mata. Ia membungkukkan tubuhnya dalam-dalam. Gerakan itu membuat seluruh ruangan terbelalak ngeri. "Maafkan ketidaktahuan saya selama ini, Nyonya," katanya dengan hormat. "Saya tidak menyangka bisa bertemu Anda di sini. Dan untuk pertama kalinya malam itu, aku tersenyum. Senyum tipis, senyum penuh kuasa, senyum yang mengakhiri hidup lamaku dan membuka pintu bagi hidup baruku." Ruangan itu berubah. Bukan lagi seperti ballroom hotel mewah, melainkan seperti sebuah panggung besar, tempat rahasia-rahasia terpendam selama 3 tahun akhirnya terangkat ke permukaan. Setelah Tuan Rahman membungkuk, keheningan di ruangan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih mencekam. Para tamu menatapku seperti sedang melihat sosok yang tak pernah mereka perhitungkan. Wanita sederhana yang selama ini berdiri di sudut ruangan, ternyata adalah orang yang memegang kekuasaan lebih besar dari semua orang yang hadir malam itu. Aku berdiri tegak, membiarkan seluruh ruangan mencium aroma kebenaran yang mereka baru sadari. D adalah aku, Dena Aulia. Aku melihat Irfan jatuh berlutut. Kedua lututnya menyentuh lantai marmer dingin. Tubuhnya tampak goyah, seolah tulang-tulangnya kehilangan kekuatannya. "Tidak, Dena, kamu?" Suaranya putus. "Kau membohongiku." Ibu Hilda tersengal, wajahnya putih seperti kain kafan. Tidak mungkin. Ini bohong. Ini pasti bohong." Resti menutup mulutnya dengan tangan, matanya membelalak seperti baru saja melihat hantu. Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan, karena kebenaran sedang berdiri tepat di depan mereka. Aku memalingkan wajahku dari mereka, memilih berbicara kepada orang yang pantas. Tuan Rahman menatapku dengan hormat. Ia tidak memaksakan senyum, tidak mencoba berbasa-basi. Ia hanya menatapku sebagai seseorang yang setara, bahkan lebih tinggi. Itu sudah cukup. "Senang akhirnya bertemu langsung, Tuan Rahman," kataku pelan. Beliau mengangguk. "Kehormatan bagi saya, Nyonya." Aku kemudian berbalik menghadap seluruh tamu yang kini berdiri membentuk lingkaran jauh, seolah takut mendekat, namun tidak sanggup mengalihkan pandangan. Aku menarik napas perlahan, napas yang menandai awal dari kehidupan baruku, lalu berkata, "Bapak dan Ibu sekalian, saya minta maaf atas keributan ini. Pesta peresmian ini harus dihentikan." Bisikan langsung pecah di mana-mana. Namun aku melanjutkan, suara tetap stabil. "Nama saya Dena Aulia, dan benar apa yang Anda dengar barusan. Saya adalah pemilik Decorp." Ruangan itu meledak, bukan dengan suara, namun dengan ekspresi. Semua wajah menegang, mata mereka melebar. Beberapa tamu menutupi mulut mereka, beberapa hampir mundur karena terkejut. Para jurnalis, yang tadinya hanya liputan biasa, sekarang menahan napas, merasakan insting berita besar. Aku melanjutkan, suaraku tetap lembut, tapi mengandung kekuasaan yang tak perlu dijelaskan dengan nada tinggi. "Selama 3 tahun, saya menyembunyikan identitas saya. Saya ingin hidup sebagai orang biasa. Saya ingin tahu seperti apa rasanya dicintai tanpa nama besar di belakang saya." Aku melihat Irfan. Ia menatapku dengan air mata, namun tidak ada rasa iba di hatiku. Hanya hampa.
Saya adalah putri tunggal almarhum Handoko, kataku lagi. Pendiri Decorp. Sekali lagi, ruangan itu berguncang. Aku mengalihkan pandangan ke Irfan. Dan perusahaan ini, aku menunjuk ke logo besar PT Irfan Jaya Sentosa di panggung. Itu bukan ide Irfan, itu ide saya. Modal awal, gedung, gaji karyawan, semuanya berasal dari Decorp, dari saya. Irfan tertegun. Dena, tidak, aku mengangkat tangan kecil untuk menghentikannya bicara. Ia langsung terdiam. Saya ingin melihat apakah suami saya bisa menghargai saya tanpa mengetahui siapa saya sebenarnya. Apakah ia bisa melindungi saya tanpa perlu tahu bahwa saya datang dari keluarga berkuasa. Dan malam ini, aku mengangkat wajahku sedikit. Saya mendapatkan jawabannya. Tatapanku menembus Irfan, membuatnya semakin kecil di lantai. Di malam kesuksesanmu, Mas, yang berdiri di atas uangku, kau membuang muka ketika istrimu dipermalukan. Aku mendengar beberapa wanita di antara tamu menahan napas. Beberapa bahkan memegang dada seperti merasakan pukulan emosional itu. Aku mendekat satu langkah, menatap suamiku yang kini berlutut dengan wajah penuh rasa bersalah yang datang terlalu terlambat. Kau bahkan tidak bisa mengatakan satu kalimat sederhana. Hentikan, Ibu. Dia istriku. Mataku akhirnya terasa panas. Tapi bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata seorang wanita yang akhirnya selesai. Satu kalimat itu tidak pernah keluar dari mulutmu. Aku mundur. Lalu dengan suara pelan, tapi jelas. Kau gagal, Irfan. Ibu Hilda mulai menangis marah. Tidak, saya tidak percaya. Tapi aku tidak memandangnya. Karena wanita itu sudah bukan lagi bagian dari cerita hidupku. Melihat kehancuran mereka malam itu, aku tidak merasakan kepuasan. Tidak ada dendam yang meledak. Yang ada hanyalah ketenangan. Dan ketenangan itu lebih kuat daripada balas dendam apapun. Karena pada saat itu, aku tahu semua ini baru permulaan. Segera setelah kata-kataku menggema, suasana di ballroom berubah seperti badai yang perlahan turun. Di satu sisi, para tamu yang tadi berdiri angkuh kini tampak seperti bayangan pucat yang tidak tahu harus menatap siapa atau berdiri di mana. Di sisi lain, keluarga Santoso tampak seperti tubuh-tubuh yang kehilangan roh, membeku di tengah gemerlap lampu kristal yang kini terasa seperti saksi bisu dari dosa-dosa mereka selama ini. Aku berdiri tegak, membiarkan kata-kataku terbang dan jatuh di antara mereka. Suaraku mungkin lembut, tetapi kenyataannya menghantam jauh lebih keras daripada teriakan siapapun di ruangan itu. Dan tepat saat ketegangan mencapai titik tertinggi, pintu utama ballroom terbuka. 4 pria berjas hitam melangkah masuk dengan langkah teratur dan tegas. Mereka bergerak seperti gelombang yang ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Tanpa ragu, tanpa gentar, tanpa peduli pada tatapan bingung ratusan orang. Di depan mereka, sosok yang membuat punggung banyak orang merinding muncul. Pak Surya, kuasa hukum utama Decorp. Pria yang namanya saja sudah cukup untuk menghentikan napas para pengusaha di ibu kota. Tatapannya tajam, wajahnya dingin, gerakannya rapi dan penuh kuasa. Para tamu secara refleks memberi jalan. Tak ada satupun yang berani menghalangi langkahnya. Ia berhenti tepat di depan Irfan yang masih berlutut dan Tuan Santoso yang gemetar hebat. Suaranya terdengar jelas di seluruh ruangan, tegas namun tetap sopan, seperti seorang hakim yang membaca putusan akhir. Selamat malam, saya Surya Atmaja, kuasa hukum dari Decorp Holding, Hening. Tidak ada yang berani berbisik sekalipun. Saya di sini untuk menjalankan instruksi dari Nyonya Dena Aulia. Wajah Ibu Hilda langsung jatuh, sisa-sisa keberaniannya runtuh begitu saja. Pak Surya tidak menoleh padanya. Ia fokus pada 2 orang yang kini paling terkena dampaknya, Tuan Santoso dan Irfan. Kami sudah mengirimkan pemberitahuan pembatalan kontrak pendanaan karena pelanggaran berat klausul 11B. PT Irfan Jaya Sentosa dinyatakan default. Salah satu asistennya maju. Ia menyerahkan sebuah tablet kepada Tuan Santoso. Ini adalah salinan digital surat pembatalan
pemberitahuan penyitaan aset, serta surat kuasa eksekusi yang sudah ditandatangani oleh Nyonya Dena. Tangan Tuan Santoso bergetar. Begitu gemetar sehingga tablet itu nyaris terjatuh dari genggamannya. Pak Surya kemudian beralih ke Irfan. Mulai detik ini, Anda bukan lagi CEO PT Irfan Jaya Sentosa. Anda tidak memiliki wewenang atas rekening, aset, maupun dokumen perusahaan. Ia memberi isyarat. Dua asisten hukum bergerak seperti robot profesional. Satu orang berjalan ke podium dan menempelkan segel merah besar bertuliskan, "Disegel oleh Dekorpi." Suara plak dari stiker segel itu terasa seperti tamparan yang mengiris keheningan. Asisten lain merogoh saku Irfan tanpa perlawanan, mengambil kunci mobil perusahaan dan ponsel kantor. Irfan tidak bereaksi. Ia sudah tidak punya kekuatan untuk melawan. Tubuhnya seperti boneka tanpa nyawa. Ibu Hilda, yang tiba-tiba kehilangan kendali, melompat maju. Ia mencoba mencakar Pak Surya. "Ini tidak adil. Kalian perampok, kembalikan itu. Itu milik anak saya." Namun, dua petugas keamanan hotel segera menahan lengannya. "Lepaskan aku, Irfan. Lakukan sesuatu. Ayah, kenapa kalian diam saja?" Jeritanya pecah, menggema, memantul di dinding marmer. Pak Surya tidak terganggu. Ia hanya menatapnya dengan dingin. "Nyonya, semua aset yang Anda sebutkan dibeli menggunakan dana yang terkait dengan rekening perusahaan. Itu adalah aset jaminan sesuai kontrak yang ditandatangani keluarga Anda." Wajah Resti memucat seketika. "Kunci mobil kami, rumah kami, tas-tas kami, semuanya." Suaranya lirih, gemetar. "Ya," jawab Pak Surya sangat tenang, "semuanya akan disita." Ibu Helda menangis histeris, suaranya pecah seperti kaca yang retak. "Aku tidak percaya, ini pasti tipuan, tipuan." Tetapi dunia tidak menunggu tangisan siapapun. Eksekusi hukum tidak mengenal air mata. Dan malam itu, di antara lampu kristal dan gaun mahal yang kini tidak berarti apa-apa, aku berdiri menyaksikan semuanya dengan ketenangan yang dulu tidak pernah kumiliki. Aku tidak tersenyum. Aku tidak menangis. Aku tidak membalas dendam dengan kata-kata. Aku hanya berdiri diam karena kebenaran sedang bekerja atas namaku. Dan belum pernah dalam hidupku aku merasa setenang ini. Mereka yang menghina sekarang berlutut. Mereka yang meremehkan sekarang ketakutan. Mereka yang merampas harga diriku sekarang kehilangan segalanya. Dan aku, yang mereka panggil menantu miskin, berdiri sebagai pemilik dari seluruh ruangan itu. Suasana di ballroom mulai berubah menjadi kekacauan yang sunyi, kekacauan yang tidak ribut, tetapi terasa seperti badai besar yang menekan dari semua sisi. Orang-orang tidak lagi menikmati sampahnya atau berfoto di sudut ruangan. Mereka sekarang berdiri melingkar, masing-masing menatap seperti saksi kecelakaan besar yang tidak bisa mengalihkan pandangan. Di tengah lingkaran itu, keluarga Santoso berada dalam keadaan yang paling rendah yang pernah kulihat. Bukan karena mereka miskin, bukan karena aset mereka disita, tetapi karena seluruh harga diri mereka dijatuhkan di depan ratusan pasang mata. Dan ironi terbesar adalah, mereka menjatuhkan diri mereka sendiri. Aku berdiri sedikit terpisah dari mereka, membiarkan setiap detik keheningan yang menyakitkan itu jatuh satu persatu. Resti tampak terkejut ketika asisten Pak Surya mendekatinya. Wanita itu memegang sebuah kotak beludru hitam. "Kalung berlian yang Anda kenakan malam ini, Nyonya Hilda," katanya halus namun tegas, "adalah aset perusahaan sesuai bukti transaksi. Kami mohon Anda melepasnya." Ibu Hilda memegangi lehernya sambil gemetar. "Tidak, tidak. Ini hadiah Irfan, ini milik saya." Asisten itu tidak meninggikan suara. Ia tidak perlu. Profesionalisme kadang lebih menakutkan daripada teriakan. Kalung itu dibeli dengan kartu kredit perusahaan. Anda memakai aset perusahaan malam ini. Jika Anda menolak, itu bisa dianggap sebagai tindakan penggelapan. Kata penggelapan membuat ruangan membeku lagi. Bibir Ibu Hilda bergetar. Dengan tangan gemetar, ia melepas kalung itu dan melemparkannya dengan marah ke lantai. Asisten Dena memungutnya pelan, seperti sedang mengambil sesuatu yang sangat rapuh. "Ini bukan tentang kalung.
Ini tentang harga diri seorang wanita yang selama ini hidup dengan percaya bahwa dirinya lebih tinggi dari semua orang. Resti pun tampak gemetar. Aku menatap tas mewahnya dan berkata pelan, "Tas itu juga dibeli dengan uang perusahaan." Resti menatap tasnya seperti menatap bagian terakhir dari hidupnya. Tangannya terkulai pelan. Ia menyerahkannya tanpa berkata apa-apa. Pada saat itu, mereka bukan lagi wanita yang sombong dan angkuh. Mereka hanya dua manusia yang kehilangan dunia mereka dalam satu malam. Pak Surya lalu menghadapku dan menunduk hormat. "Semuanya akan kami proses, Nyonya Dena. Tidak satu aset pun akan tertinggal." Aku mengangguk pelan. "Aku percayakan padamu." Kalimat itu sederhana, tapi seluruh ruangan menyadarinya. Aku bukan sekadar investor, aku pemiliknya. Kerusakan mental keluarga Santoso bukan hanya dari aset yang disita, bukan hanya dari kehilangan perusahaan. Yang menghancurkan mereka sesungguhnya adalah kenyataan bahwa wanita yang selama ini mereka hina, wanita yang mereka anggap paling rendah, adalah orang yang memiliki kekuasaan untuk meruntuhkan seluruh hidup mereka dalam hitungan detik. Dan yang lebih menyakitkan, aku tidak marah, aku hanya tenang. Ketenangan itu membuat mereka semakin takut. Pak Surya memberi isyarat dan timnya mulai bergerak. Mereka menutup logo perusahaan Irfan dengan segel besar, tebal, merah, bertuliskan, "Dikuasai Dekorpe Tuan Santoso," jatuh terduduk di kursi. Ia memegangi dadanya seperti berusaha menangkap kembali udara yang meninggalkannya. Ibu Hilda tidak lagi berteriak. Suaranya hilang, tenggelam dalam rasa malu dan ketakutan yang menghancurkan. Resti menatapku dengan mata yang berair. Mata yang tidak lagi penuh kebencian, melainkan putus asa yang tidak bisa disembunyikan. Irfan hanya berdiri terpaku. Wajahnya bukan lagi wajah seorang CEO muda yang percaya diri, bukan lagi putra lelaki kaya yang merasa dunia akan selalu mengelilinginya. Ia adalah pria yang kehilangan segalanya. Pria yang bahkan tidak tahu siapa istrinya. Pria yang baru menyadari bahwa semua kesuksesannya berasal dariku. Ia membuka mulutnya, berusaha mengatakan sesuatu. Tapi tidak ada suara, tidak ada kata. Hanya kepanikan yang menari di matanya. Saat aku berbalik untuk pergi, para tamu secara otomatis memberi jalan. Bukan karena mereka takut padaku, walaupun itu sebagian benar, tapi lebih karena rasa hormat yang tumbuh dalam hitungan menit. Wanita yang mereka abaikan, wanita yang berdiri sendirian di sudut, wanita yang tidak memakai berlian atau gaun mahal, ternyata adalah badai yang sanggup meruntuhkan kerajaan besar dalam satu telepon. Aku berjalan menuju pintu ballroom dengan langkah pelan, tidak terburu-buru. Dan saat aku hampir mencapai pintu, sebuah suara serak memanggil, "Dena, Irfan." Ia berlari ke arahku, atau mencoba berlari, namun kakinya begitu lemah hingga ia tersandung dan jatuh berlutut tepat di belakangku. Suaranya bergetar, memohon, hampir seperti suara seseorang yang sudah kehilangan sisa hidupnya. "Dena, jangan tinggalkan aku. Aku mohon." Aku memejamkan mata pelan, dan untuk pertama kalinya malam itu, aku merasakan sebuah kelegaan yang begitu damai, sesuatu yang tidak pernah kurasakan selama 3 tahun menikah. Aku berbalik perlahan, siap untuk mengakhiri semuanya. Irfan berlutut di lantai marmer yang dingin. Pakaian mahalnya basah oleh air mata dan keringat. Tangannya gemetar saat meraih ujung gaunku, tetapi aku bergeser sedikit, membuatnya tidak menyentuhku. Dalam cahaya kristal ballroom, pria yang dulu kubanggakan kini terlihat seperti bayangan dirinya sendiri. Seorang lelaki yang baru sadar bahwa dunia yang ia bangun berdiri di atas bahuku, dan kini runtuh karena kebodohannya sendiri. "Dena, maafkan aku. Aku mohon." Suaranya patah, nyaris seperti tangisan anak kecil. Aku kaget, aku tidak tahu harus bagaimana. Ini semua salah paham. Aku menatapnya tanpa emosi. Tidak ada amarah, tidak ada cinta. Yang tersisa hanya ketenangan yang lahir dari luka yang akhirnya sembuh dengan caranya sendiri. Irfan menunduk lebih dalam lagi, memeluk kakinya sendiri ketika melihatku menjauh. "Jangan tinggalkan aku. Aku cinta kamu. Aku sumpah cinta kamu."
Aku berlutut sedikit, memaksanya menatap wajahku. Cinta, bisikku lembut. Cintamu tidak cukup kuat untuk satu kalimat sederhana. Hentikan ibu, dia istriku. Mata Irfan membesar, ketakutan, penyesalan, semuanya bercampur jadi satu. Di mana cintamu saat ibumu memanggilku mandul di meja makan? Di mana cintamu saat kakakmu membuang masakanku ke tempat sampah? Di mana cintamu saat mereka memperlakukanku lebih rendah dari pembantu? Ia tidak menjawab. Ia tidak bisa. Karena setiap kata itu benar, dan kami berdua mengetahuinya. Air mata jatuh melalui pipinya. Dena, aku bisa berubah. Aku berdiri tegak, melepas tangannya dari pakaianku. Itulah masalahnya, Irfan, kataku dengan nada yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Kau pikir aku butuh kamu? Ia membeku. Matanya melebar, seolah kalimat itu menghancurkan sisa-sisa kekuatannya. Padahal selama ini, kaulah yang butuh aku. Aku meninggalkannya di lantai, berjalan menuju pintu ballroom, melewati tamu-tamu yang kini menatapku dengan kekaguman dan ketakutan yang bercampur menjadi satu. Mereka berdiri memberi jalan, seperti aku adalah seorang ratu yang baru saja menutup babak kesuciannya sendiri. Di dekat pintu keluar, Tuan Rahman masih menungguku. Ia menunduk sedikit ketika aku berhenti di hadapannya. Pesta ini selesai, kataku. Tuan Rahman tersenyum halus. Dan modal 45 miliar Anda kini menganggur. Saya kebetulan punya proyek energi terbarukan. Jika Anda tertarik. Aku tersenyum tipis untuk pertama kalinya malam itu. Kita bahas di ruang pribadi, Tuan Rahman. Kami berjalan berdampingan keluar ballroom, dua penguasa dunia bisnis yang melangkah pergi dari kekacauan yang ditinggalkan oleh keserakahan keluarga Santoso. Di belakangku, Irfan meraung seperti seseorang yang kehilangan seluruh makna hidupnya. Ibu Hilda pingsan di kursi, wajahnya sepucat kertas. Resti menangis tanpa suara, meremas sisa-sisa harga dirinya. Tapi aku tidak menoleh. Bukan karena aku kejam, tapi karena aku akhirnya bebas. Beberapa hari setelah itu, dunia berubah. Media meledak. CEO muda dilengserkan oleh istrinya sendiri. Identitas pemilik Decorp terungkap. Keluarga Santoso bangkrut dalam waktu semalam. Dan hidup mereka tidak pernah sama lagi. Beberapa minggu berlalu, rumah mewah keluarga Santoso kini kosong. Para petugas pengadilan mengangkut sofa mahal, lukisan ratusan juta, perhiasan, hingga barang-barang kecil seperti sendok dan handuk, semuanya disita. Di seberang gerbang, 4 sosok duduk di trotoar. Ibu Hilda dengan daster lusuh, Resti dengan kaos pudar, Tuan Santoso dengan wajah yang kehilangan masa depannya. Irfan, lelaki yang dulu berdiri gagah, kini seperti orang asing yang tersesat. Ketika mobil hitamku berhenti di depan mereka, mereka membeku. Aku keluar dari mobil dengan setelan elegan, hijab rapi, dan aura yang berbeda dari Dena yang mereka kenal dulu. Mereka memandangku seperti melihat cahaya yang terlalu terang untuk mereka dekati. Ibu Hilda menyeret tubuhnya, mendekat, dan tiba-tiba ia bersujud. Ia memeluk kakiku. Ia menangis keras, suaranya pecah beribu-ribu kepingan. Dena, ampuni ibu, maafkan ibu, kami tidak punya apa-apa lagi. Suaranya bergetar seperti angin di malam badai. Resti menunduk, tak berani bicara. Tuan Santoso tidak bisa mengangkat wajahnya. Irfan berdiri jauh di belakang, wajahnya kosong seperti boneka rusak. Aku memandang wanita yang telah menyiksaku 3 tahun lamanya. Aku melepas kacamataku, menatap langsung ke matanya. Saat aku tidak punya apa-apa, kau mencampakkanku. Sekarang, kau benar-benar tidak punya apa-apa. Mulailah melayani dirimu sendiri. Cahaya di mata Ibu Hilda padam. Tidak ada teriakan. Tidak ada caci maki. Hanya kehancuran. Aku memasang kembali kacamata hitamku. Pak Surya, selesaikan semuanya hari ini, perintahku. Baik, Nyonya, jawabnya. Kemudian, aku melangkah pergi, melewati wanita yang dulu memaksaku membungkuk. Dan langkahku malam itu bukan hanya keluar dari halaman rumah itu, tetapi keluar dari masa laluku. Bulan berlalu, gedung tinggi baru Decorp selesai dibangun. Namaku menghiasi majalah bisnis. Aku memimpin rapat dengan kepercayaan diri yang tidak pernah kumiliki dulu. Di sisi lain, kota
Di sebuah warung kecil yang panas dan berbau minyak jelantah, Ibu Hilda menggosok wajan. Resti mencuci piring menggunung, Irfan mengepel lantai, dan tidak ada satupun dari mereka yang berani menatap cermin. Di panti asuhan Kasih Aulia, yang kubangun di atas tanah bekas rumah mewah mereka, anak-anak kecil berlari menyambutku dengan tawa yang membuat hatiku akhirnya merasa pulang. Ketika matahari terbenam, aku berdiri di balkon panti itu, merasakan angin senja menyentuh kulitku. Dan aku sadar, malam itu di ballroom, aku tidak kehilangan apa-apa. Aku justru menemukan diriku sendiri. Aku utuh, aku tenang, aku bebas. Dan yang terpenting, aku berharga. Bukan karena uang, bukan karena dekor, bukan karena kekuasaan. Aku berharga karena aku memilih untuk berdiri bagi diriku sendiri, dan itulah kemenangan terbesarku.